Yang kedua, biasa ya di bulan Rajab mungkin ibu-ibu di sini juga melakukan amalan-amalan yang setiap tahunnya beredar di grup WhatsApp. Barang siapa yang berpuasa 1 hari atau sekian hari, dia sama artinya berpuasa setahun penuh. Barang siapa yang berpuasa 2 hari, maka dia akan begini dan begini. Barang siapa yang berpuasa 7 hari, maka dia akan mendapatkan begini-begini. Yang berpuasa 10 hari, semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah mendengarkan hadis ini? Banyak ya kita dengar, lihat, baca di grup WA. Lalu kemudian di bawahnya, barang siapa yang menyebarkan ini ke saudaranya, maka dia tidak akan kena api neraka. Keren banget ya. Maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Nah, gitu kan? Jadi hati-hati, jangan sampai kita termakan dengan fadilah-fadilahnya yang segitu banyaknya, Bapak Ibu. Sekali lagi, semua hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan bulan Rajab itu tidak ada yang sahih. Jadi ibu kalau puasa, puasa aja biasa. Senin Kamis ibu puasa. Apalagi kan barang siapa yang melakukan sholat 12 rakaat di antara maghrib dan isya, di rakaat pertama baca baca surat apa ya Bapak Ibu, saya lupa lagi. Lalu kemudian di rakaat keduanya baca qul huwallahu ahad, maka dia akan begini-begini. Itu tidak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Jadi sama saja seperti kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya saja kalau misalkan orang berbuat keburukan akan dilipat gandakan dosanya. Orang berbuat baik akan dilipat gandakan kebaikannya. Kalau nanti ibu dengerin, ibu harus puasa sekian hari, itu tidak ada ya dalilnya. Ibu harus sholat rogoib, itu tidak ada Bapak Ibu. Ibu harus sholat 12 rakaat antara maghrib dan isya, itu tidak ada. Jadi biasa saja ya Bapak Ibu ya. Ibu kalau mau ibadah, tidak ada, sekali lagi ya, tidak ada amalan-amalan khusus, keutamaan-keutamaan khusus, ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya jangan sampai kita beramal terus meyakini ada fadilah-fadilah sementara Rasulullah tidak pernah menyampaikannya. Nah itu bahaya nanti jadinya. Maka cari aman, ibadah seperti biasa. Kita sedekah seperti biasa. Sholat seperti biasa, tanpa meyakini ada amalan-amalan khusus. Yang jelas adalah kalau kita berbuat baik pada saat itu, pada hari ini, pada bulan ini, Allah akan mencatat kebaikan tersebut. Kita berbuat buruk, Allah akan mencatat keburukan kita itu. Baiklah, kita lanjutkan hadis 382 dan 383. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam hadis ini kita bisa mengetahui bahwa barang siapa yang mencintai karena Allah, ya, nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada orang ini, manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku, itu kata Allah. Hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Oh, mangga. Jadi barang siapa yang mencintai karena Allah, maka nanti Allah akan menaungi kita nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan nanti kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya tidak akan masuk surga bagi sebelum orang itu beriman. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak akan masuk surga di antara kalian sebelum kalian beriman. Kuncinya satu. Lalu kemudian yang kedua, dan tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian karena Allah. Dua kuncinya. Pertama, kalau mau masuk surga harus beriman.
Kalau mau beriman berarti harus mencintai saudara karena Allah. Kemarin sudah dijelaskan ya, barang siapa yang mengunjungi saudaranya karena Allah, Allah nitip salam kepada malaikat, malaikat menyampaikan kepada orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah ini. Allah mengatakan Allah mencintainya karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Kita mengunjungi saudara kita yang sakit, Allah kabarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit berarti dia sudah membangun rumah di surga. Sederhana Bapak Ibu. Apalagi yang ini kuncinya itu ya, kalau mau masuk surga ya harus beriman. Jadi orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya.